Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program Acara Berendo, tentunya masih dalam tema yang sama berkaitan dengan sistem pemilu legislatif 2024. Mungkin kita lanjutkan ke perbincangan kita sebelumnya. Kalau tadi sudah banyak mungkin yang kita bahas ya, bagaimana mungkin kelebihan dan juga kekurangan yang kira-kira sistem pemilu legislatif yang akan dilaksanakan nanti. Nah, kalau kita bicara soal profesional tertutup dan juga terbuka ini sendiri, katakanlah kalau misal di tahun ini, di 2024 ini akan dilaksanakan profesional tertutup. Nah, kira-kira apakah ada strategi yang akan dilakukan gitu ya, baik itu dari partai politik atau dari calon legislatif itu sendiri? Nah, ini memang agak berat ini. Artinya kan bicara bagaimana strategi main di lapangan dalam rangka untuk memenang kontestasi ini partai politik. Karena kita tahu bahwa partai politik ini kan dua hal esensi substansinya itu. Bahwa satu rebut kekuasaan di eksekutif, yang kedua rebut kekuasaan di legislatif. Itulah sebuah partai politik itu substansinya apabila didirikan itu. Jadi kalau tidak ada namanya partai politik, tidak ada mereka duduk di eksekutif, tidak ada yang legislatif, itu namanya partai politiknya abal-abal juga. Artinya kan tidak ada indikator untuk itu. Nah, sekarang kita bicara strategi kalau seandainya nanti kita berandai-andai berkeputusan MK ini nanti adalah sistem kembali sistem tertutup. Artinya bagaimana nantinya bahwa para pemilih ini memilih partai politiknya atau tanda gambar partainya, bukan calonnya. Nah, ini memang pekerjaan yang sangat berat, yang butuh energi yang ekstra bagi induk partai masing-masing dalam rangka untuk memainkan strategi mereka masing-masing. Biasanya kalau bagi mereka yang di partai politik ada namanya BAPILU, Badan Pemenangan Pemilihan Umum. Artinya Badan Pemenangan Pemilu itu adalah mereka labornya, think-tanknya, bagaimana strategi main di lapangan, cara mereka mengajak, lalu kemudian mereka bersimpati terhadap partai politik itu lewat yang ada di labor yang namanya BAPILU itu. Nah, sekarang persoalan sekarang, apakah partai politik sudah menyiapkan strategi itu? Setiap partai politik kalau sekiranya sudah diputuskan nanti adalah untuk sistem tertutup. Nah, pekerjaan strategi yang dilakukan oleh BAPILU, Badan Pemenangan di masing-masing partai politik apa? Ingin membalikan citra selama ini. Artinya apa? Bagaimana tadinya mereka, artinya kita memberikan ruang-ruang gerak begitu besar kepada caleg untuk berkolaborasi di lapangan untuk mencarikan suara masing-masing. Nah, ini sekarang seluruh itu dibeban kepada induk partai. Makanya induk partai dalam posisi seperti ini dia harus bergerilya betul bagaimana mengamankan suara agar sebanyak mungkin untuk memilih partai mereka. Nah, tentunya kalau sekedar induk partai saja yang bergerak artinya dari struktur partai tidak mungkin juga. Maka mereka juga harus menyiapkan strategi lain dalam bentuk skoci-skocinya istilahnya. Sayap-sayap partai atau tim-tim relawan mereka begitu banyak. Artinya itu yang harus ditebar pesonakan di lapangan. Artinya harus banyak punya tangan, harus punya banyak sayap, artinya agar mereka menciptakan diri atau menciptakan partai bersangkutan itu. Kalau mau diharapkan dengan calegnya ya mereka bekerja, tapi mereka tidak juga artinya full 100%. Dan tugas ini memang terbeban sendiri dengan partai politik itu. Nah, sekarang artinya apa? Ketika sayap-sayap partai skoci-skocinya harus begitu banyak di lapangan untuk memenang kontestasi ini agar supaya mereka bersimpati kepada partai politik dan menjumlah partai politik, maka tentunya partainya harus menjual bahwa barang ini laris manis. Ya, bagaimana cara partai politik ini laris manis? Artinya barang dagangannya memang ada di masyarakat. Kemudian mudah dijangkau, mudah didapati. Kira-kira kan begitu. Nah, begitu juga partai politik. Kalau partai politik mereka ibaratnya tidak sampai ke titik-titik sport atau di akar rumput atau di grassroots-nya, mana mungkin juga bisa ketika keterpilihan dari calegnya bisa lakukan itu. Nah, tentunya dalam posisi yang begini tentu kembali pada budget atau
persiapan logistik dari partai masing-masing. Iya, benar. Sangat tidak mungkin rasanya kalau kita berbicara untuk meraup suara sebanyak mungkin lalu kemudian logistik tidak disiapkan. Nah, kalaupun memang sistem ini nanti akan sistem tertutup bakal dilakukan. Strateginya apa? Induk partai. Iya. Artinya mulai dari DPP harus tahu betul bahwa daerah itu tidak sama dengan pusat. Tidak semua daerah punya berkemampuan yang sama, partai politik atau induk partai atau ketua partai atau pengurus partai yang ada itu. Artinya tidak juga orang sama berduit, makanya DPP juga kalaupun memang menginginkan suara banyak, katakan menyumbang untuk DPR RI-nya dari partai itu masing-masing ini, maka harus ada suplai, ada logistik yang harus turun juga untuk di daerah. Nah itu harus dijawab oleh mereka nantinya. Jangan ibaratnya membiarkan posisi ini mereka berjalan di lapangan tanpa kendali. Artinya tidak ada ibarat rambu-rambunya mereka untuk bergerak. Kalau begitu adanya nanti ya tidak terkoordinasi yang pada akhirnya yang keinginan mereka untuk mendapatkan suara lebih banyak sih tidak akan tercapai. Artinya strategi yang dilakukan memang harus dari induknya, memang harus terkoordinasi sampai ke daerah. Karena kalau kita melihat pasti berbeda gitu ya tadi, katakanlah dari pusat dan juga daerah. Apalagi kalau hanya mengandalkan dari calon legislatif itu sendiri. Seperti disampaikan tadi, kalau misal satu partai ini mereka punya 8 calon, dengan partai yang lain hanya miliki satu calon, pasti berbeda juga. Berbahagialah bagi partai politik yang selama ini sudah mencitrakan diri. Ya mungkin bagi mereka yang sudah ada di media, televisi, di segala macam itu kan kredit poin bagi mereka, nilai tambah bagi mereka bahwa partai mereka dikenal oleh masyarakat kita. Tapi kalau partai yang baru tubuh, tidak ada muncul-muncul di media segala macam, jangankan itu, bendera aja misalnya di daerah tidak punya, itu tingkat keterpilihan dari calegnya kayaknya kecil kemungkinan itu. Ini menjadi keuntungan juga bagi partai politik, memang sudah menjadi partai politik yang besar katakanlah di Indonesia saat ini. Dan kalau kita melihat untuk saat ini mungkin katakanlah tadi para calon legislatif yang memang sudah memberikan citra yang baik kepada masyarakat, kalau dilakukan secara tertutup justru partai politik yang harus memberikan citra yang citra yang baik itu kepada masyarakat. Betul. Jadi partai politik sebagai lembaga yang mengayomi caleg-caleg itu yang punya peran yang besar dalam rangka untuk memenang konsentrasi mereka di pemilu legislatif. Artinya mereka bertanggung jawab penuh bagaimana strateginya bahwa mereka harus menang dan mendapatkan suara dan ada yang duduk di DPR-nya, kira-kira begitu. Dan bukan hanya itu, juga harus meyakinkan masyarakat gitu. Katakanlah kalau terbuka tadi masyarakat sudah percaya dengan setiap calon yang mereka ketahui dan mereka kenal gitu ya. Kalau tertutup mereka tidak mengetahui, hanya mengetahui partai. Artinya juga harus meyakinkan para masyarakat juga untuk bisa memilih. Ya katakanlah sekarang itu kita bisa pastikan ya. Tapi sebelum kita lanjut Pak, kita akan break sejenak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan sistem pemilu legislatif 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini.